Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini saya mau ngelanjutin untuk memperbaiki sebuah subwoofer mobil mereknya VSonic dengan tipe V10BASS. Dan saya udah coba ngelepas sebuah transistor penguat akhir. Seperti ini bentuknya. Tipenya teman-teman bisa lihat sendiri di video ini dari dekat D718 ya. D718. Dan begitu saya cek ternyata transistor penguat akhir D718 dan yang ini D688 ternyata masih dalam keadaan bagus. Dan rupanya saya agak kecewa gitu. Saya pikir transistor penguat akhir inilah yang rusak, yang akhirnya ngebuat lampu protek itu hidup, yang artinya adalah rangkaian protek itu hidup gitu. Tapi karena ternyata saya nggak menemukan kalau transistor penguat akhir satu set ini rusak, akhirnya muncul deh rada-rada kecewa gitu teman-teman. Dan saya juga ngukur sebuah transistor seperti ini. Ini adalah transistor driver yang bisa kita temukan di dalam rangkaian elektronik subwoofer VSonic ini teman-teman. Ada dua dia. Kalau misalnya kita cek, ternyata juga nggak rusak. Gampang cara ngeliat kerusakan atau tidaknya. Kalau misalnya kita ukur ketiga buah kaki ini short semua atau nyambung semua, artinya dia rusak. Kalau nyambung di avometer digital nanti bakal keluar angka 0000001, 002, 003 seperti itu. Sedangkan ini tidak. Artinya keempat buah transistor ini masih dalam keadaan baik. Pun juga saya curiga sama transistor tadi. Oh bukan, tadi bukan transistor teman-teman, tapi MOSFET IRFZ44N itu untuk rangkaian inverternya. Jadi DC dirubah ke AC dulu. Setelah itu baru dihubungkan ke 4 buah dioda ini teman-teman. Saya curiga sama diodanya, jangan-jangan diodanya ada yang bocor. Ternyata dioda ini waktu saya cek satu persatu menggunakan avometer digital, saya nggak menemukan salah satu di antara 4 dioda ini rusak. Tuh, semuanya masih dalam keadaan baik-baik aja. Masih bagus aja diodanya teman-teman. Di subwoofer merek VSonic atau subwoofer mobil pada umumnya, itu prinsip kerjanya yaitu merubah tegangan DC dari mesin atau dari aki, tepatnya dari aki dinaikkan tegangannya menjadi tegangan tertentu dan arusnya dirubah menjadi AC, kemudian diturunkan lagi menjadi DC. Maka dari itu dibutuhkan rangkaian inverter di sini. Kayak gitu ceritanya. Dan ternyata begitu saya balik PCB-nya, saya nemuin lampu power itu dalam keadaan terlepas solderannya. Kalau seperti ini, lampu LED power dan protek itu bakal saya solder ulang kakinya. Dan coba saya cek kaki-kaki komponen yang lain, kira-kira ada nggak yang kelihatan lepas. Kalau ada yang kelihatan lepas, saya bakal solder ulang teman-teman. Terus kira-kira apa yang rusak di dalam kasus seperti ini? Ini ada banyak transistornya coba saya cek satu persatu menggunakan avometer digital onboard aja. Kita cek kalau misalnya dia short atau nggak nyambung sama sekali ke 3 buah kakinya, artinya transistor itu cepat rusak. Artinya transistor itu rusak. Nah, singkat kata,
Transistor yang saya cek ini, yang kecil-kecil ini teman-teman, ternyata transistornya sama sekali nggak ada yang rusak. Tuh, jadi transistor penguat akhir nggak ada yang rusak, MOSFET untuk inverternya nggak rusak, dioda penyarah arus dari inverter ke power amplinya tuh nggak rusak juga. Kemudian transistor di bagian power ampli atau driver power amplinya ternyata juga nggak ada yang rusak. Nah, semakin membingungkan ternyata teman-teman. Tinggal ada beberapa cara yang harus dilakukan untuk lebih mempercepat pengerjaan subwoofer merek ViSonic yang kalau dinyalakan lampu proteknya hidup ini teman-teman. Saya curiganya sama speaker gitu. Speakernya bisa aja udah rusak. Nah, kalau rusak lampu protek itu udah pasti hidup. Tapi sebelum itu coba saya hidupkan ya teman-teman. Seperti ini cara menghidupkannya. Ada plus 12 volt dan rem. Itu kita jumper langsung, kita kasih tegangan 12 volt dari adaptor. Minimal 1 ampere. Kemudian yang groundnya kita kasih kabel ground dari adaptor. Udah kayak gitu aja. Dengan menjumper seperti ini, kita udah bisa menghidupkan rangkaian power amplifier subwoofer mobil. Kalau soket rem nggak kita kasih tegangan 12 volt, maka rangkaian ini nggak akan bekerja teman-teman. Kalau kita kasih 12 volt 50 ampere pun tetap aja nggak bisa bekerja kalau misalnya remnya nggak dikasih tegangan 12 volt. Saya pakai adaptor yang kecil seperti ini, 12 volt 1 ampere. Saya colokin ke arus listrik 220 volt. Dan kira-kira mau hidup apa enggak rangkaian ini? Langsung kita uji coba ya. Moga-moga aja hidup. Saya nggak ngelihat ada lampu power yang hidup dan lampu protek yang hidup teman-teman. Kayaknya sih colokannya nggak pas. Tuh, sekarang hidup. Memang colokannya nggak pas teman-teman. Sekarang tadi kita bisa ngelihat. Tadi kita bisa ngelihat lampu power dan lampu protek itu sepersekian detik hidup. Persoalan itu ternyata cuma terjadi karena colokan kabel saya agak longgar. Tapi begitu udah saya rapetin colokan yang saya pakai tadi, ternyata juga nggak mau hidup juga teman-teman. Akhirnya saya curiga sama sikring. Sikring ini kalau diperhatikan ada 20 ampere. Coba saya mau tes sikringnya tuh kira-kira putus apa enggak. Meskipun di pengukuran yang sebelumnya saya ngelihat sikringnya ini enggak nyambung alias putus. Tapi kan ini 20 ampere ya. Masa iya putus? Ya bisa jadi sih putus. Tapi untuk memastikan saya harus coba tes dulu sikring ini pakai avometer digital skala dioda. Kalau misalnya kalau misalnya angka digital di avometer digital itu nunjukin 3 angka 002, 003, berarti sikring ini enggak putus. Dan ternyata waktu saya cek sikringnya putus teman-teman. Sikringnya ini udah putus banget. Jadi sikring ini harus saya ganti atau saya coba jumper tanpa menggunakan sikring karena hanya uji coba aja ya. Nanti kalau udah dipasang di mobil tetap harus pakai sikring karena bahaya kalau nggak pakai sikring. Soalnya kalau ada terjadi percikan api di dalam mobil, di dalam kabin mobil itu bahaya banget untuk penumpangnya sendiri karena mobil itu rentan banget sama kebakaran. Jadi kita nggak boleh main-main sama pengkabelan dari
rangkaian-rangkaian aksesoris yang ada di dalam mobil teman-teman. Dan sementara saya curiga sama fuse-nya putus, saya coba cek dulu kabelnya. Ternyata memang tanpa fuse, kedua kabel yang dihubungkan dengan fuse ini memang nggak nyambung teman-teman. Jadi kita harus coba jumper ya. Sebelum saya jumper, saya mau coba pasang dulu. Kira-kira ada perubahan nggak sih waktu sikring dilepas sama sikring dipasang? Percaya nggak percaya, kadang-kadang ada perubahan teman-teman. Dan justru dengan cara-cara seperti inilah kita bisa tahu detail kenapa sih satu rangkaian elektronik itu rusak. Kalau misalnya kita udah tahu sikring itu, nah ini tuh lihat tuh. Begitu sikringnya saya pasang, lihat, ternyata nyambung kan. Padahal sikringnya tadi waktu saya lepas, saya tes, sikringnya nggak nyambung alias putus. Tapi begitu saya pasang, sikringnya nyambung. Ini yang saya agak aneh teman-teman sama sikring ini. Kok bisa seperti ini sikringnya? Aturan kalau dilepas, otomatis dia waktu diukur langsung pakai avometer digital ataupun analog, dia nyambung. Tapi ini enggak, waktu dilepas dia enggak nyambung, tapi waktu dipasang dia nyambung gitu loh. Heran kan? Jadi tanpa sikring, saya mau coba langsung colokin lagi ke arus listrik 220 volt untuk ngelihat. Ternyata power dan indikator power itu enggak hidup dan indikator protect ternyata hidup. Ini tanpa sikring ya teman-teman. Tanpa sikring. Tuh, indikator protectnya hidup. Ini tanpa sikring. Nah, sikringnya saya lepas ya, seperti ini. Berarti memang persoalannya bisa terjadi karena fuse-nya, kerusakan dari subwoofer mobil atau amplifier mobil yang protect itu bisa memang terjadi karena fuse-nya. Begitu fuse-nya saya pasang, teman-teman bisa lihat ya di sana tuh. Lampu powernya langsung on, warna hijau. Itu langsung nyala gitu. Masalah utama ternyata terletak pada sikring untuk saat ini. Untuk kemudian beberapa menit lagi, beberapa puluh menit lagi belum tentu teman-teman. Untuk sekarang sih kerusakannya terletak pada sikring. Tuh, karena aneh waktu sikring dipasang dia langsung on powernya, waktu sikring dilepas dia langsung protect. Curiga sama sikringnya yang rusak, tapi waktu sikringnya dilepas dan dites sikringnya ternyata sikringnya putus. Nah kan aneh ya. Ada logika yang nggak benar di situ. Jadi untuk supaya logikanya jadi benar, sikring ini harus coba saya bersihkan dulu. Saya kikir pakai kikir teman-teman, kikir untuk gergaji itu. Kaki sikringnya saya kikir pakai gergaji. Karena sebelumnya seperti lost kontak gitu sama probe avometer saya. Dan setelah saya kikir kaki sikringnya, saya mau coba tes lagi pakai avometer digital. Nyambung apa enggak? Lost kontak apa enggak probe saya ke kaki sikring. Nah, kan ada perbedaan kan? Langsung nyambung kan sikringnya kelihatan di avometer digital. Ternyata persoalannya terletak pada kaki sikring yang udah kotor. Jadi kotoran itu harus kita bersihkan. Karena terjadi lost kontak, akhirnya akhirnya probe avometer saya itu nggak bisa kontak dengan kaki sikring atau kaki fuse. Akhirnya avometer saya membaca fuse ini putus. Kayak gitulah kekeliruan yang terjadi selama memperbaiki subwoofer ViSonic V10BASS ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, monggo silahkan subscribe. Jangan lupa untuk like dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Fuse yang udah saya lepas tadi, yang udah saya bersihkan kakinya, sekarang saya pasang lagi. Dan saya mau ngelihat hasil dari perbaikan subwoofer ViSonic V10BASS ini. Kira-kira berhasil apa enggak? Dan keluar suara yang enak apa enggak? Suara yang bakal saya munculkan di video ini adalah suara-suara dari YouTube juga yang musik bebas copyright itu teman-teman. Jadi kalau musiknya ada hak ciptanya, saya khawatir bakal kena tegur dari YouTube ya. Sekarang kita bisa ngeliat lampu powernya nyala begitu fuse-nya udah saya bersihkan kakinya. Sekarang kita tinggal pasang input audio.
Coba saya pilihkan beberapa buah lagu yang kira-kira bebas copyright, dan kita bentar lagi bakal ngedengerin sebuah lagu-lagu yang saya puter dari YouTube teman-teman. Sebetulnya untuk ngecek audio itu kalau pakai lagu disco itu nggak cocok gitu ya. Enaknya sih ngeceknya pakai lagu dangdut gitu. Akhirnya karena keseringan cek sound pakai lagu dangdut, akhirnya keterusan jadi suka gitu kan. Kayak gitulah ceritanya ya. Tuh. Suaranya muncul teman-teman, dan suaranya enak gitu. Sementara saya setting frekuensi, volume, dan lain-lain ada di 3 potensio ini, saya sambil ngelihat lampu proteknya hidupnya saat suara seperti apa yang muncul baru dia mati, baru dia hidup lampu proteknya. Kita akan lihat ya. Saya akan coba diam dulu dan coba kita perhatikan lampu proteknya. Dan saat suara yang diputar itu munculin suara tertentu. Nggak sempurna teman-teman karena lampu proteknya tuh seolah-olah hidup gitu. Jadi coba saya kecilin volumenya ya. Volume inputnya saya kecilin sekarang. Volume musiknya saya kecilin juga. Dan lampu proteknya kedip-kedip. Coba saya matikan dulu ya. Ternyata masih belum sempurna. Sekarang coba saya hidupin lagi. Masih belum sempurna teman-teman. Lampu proteknya hidup dan lampu powernya mati sekarang. Begitu dikasih input, lampu proteknya hidup dan lampu powernya mati. Nah sekarang udah saya setel hampir 15 menit, normal pula teman-teman. Setelah saya matikan tadi. Setelah saya matikan dan saya cabut inputnya, terus agak beberapa menit saya pasang lagi. Sekarang udah saya putar musik selama hampir 15 menit tuh normal. Lampu proteknya nggak hidup lagi ya. Untuk kelanjutannya saya tunjukin beberapa menit lagi teman-teman. Teman-teman, setelah saya evaluasi beberapa puluh menit, ternyata waktu dibuat dengerin musik, waktu dibuat muter musik itu proteknya langsung hidup. Dan untuk musik-musik tertentu subwoofer ini nggak bisa mengeluarkan suara yang sesuai gitu sama musik yang sedang diputar. Begitu saya lepas speakernya dan saya tes di luar tanpa menggunakan speaker, tapi saya kasih input audio dan saya play musiknya, nggak ada masalah sama sekali sama lampu protek, dan powernya tuh tetap hidup lampunya teman-teman. Artinya power amplifier ini nggak rusak ternyata. Nah ngeceknya power amplifier itu seperti ini. Power amplifier ini nggak rusak. Ternyata kerusakan itu terletak pada komponen yang lain. Di sini saya sangat mencurigai komponen yang rusak adalah speaker. Speaker itu waktu dicek sih kelihatan nyambung kalau pakai avometer digital. Tapi untuk frekuensi tertentu, musik tertentu, speaker itu kadang-kadang nggak bisa menghandle audio atau menghandle frekuensi suara yang dikeluarkan dari musik yang lagi kita putar. Jadi saya rekomendasikan ke yang punya untuk ganti speaker baru.
Gitu ceritanya, karena saya curiga 100% speakernya yang rusak karena komponen yang ada di driver power amplifiernya ini semuanya masih dalam keadaan bagus. Tuh, saya udah puter ya musik dari Jatim Slow Bass, Anoman Obong, DJ Acan. Nah itu kan bassnya tuh kan keren tuh. Nggak muncul flicker sama sekali di lampu proteknya teman-teman, tanpa menggunakan speaker gitu. Tapi kalau misalnya saya pasang speaker, lampu proteknya pasti langsung nyala merah dan suaranya itu bakal jadi du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 d gitu. Dan nggak keluar suara nyanyian Anoman Obong ya. Nah teman-teman, kerusakan yang membingungkan ini ternyata terjadi antara tiga hal. Bukan antara tiga hal, ada tiga hal yang menyebabkan kerusakan yang aneh seperti ini. Yang pertama, fuse yang lost kontak yang kakinya udah kotor, yang menyebabkan lampu proteknya nyala. Yang kedua, speaker yang kelihatan rusak dan kelihatan enggak, padahal dia rusak. Itu. Yang ketiga, ternyata, langsung saya kasih bocorannya aja meskipun videonya belum selesai. Yang ketiga, ada kabel yang ngupas dan nempel ke bodi dari aki mobil ke 12 voltnya atau ke remnya atau ke groundnya teman-teman. Jadi begitu udah dibelikan speaker yang baru sama yang punya dan saya pasang, ternyata hasilnya kurang lebih sama aja dan lampunya tetap kedip-kedip. Dan ternyata power amplifier yang nggak bisa dipaksa untuk setel lagu yang kualitasnya wahid, karena memang power amplifier ini kemampuannya cuma segitu. Kemampuannya cuma kecil karena cuma pakai 2 set, cuma pakai 1 set transistor penguat akhir. Kemudian apa lagi ya? Cuman pakai 1 set. Ya udah gitu, akhirnya suara yang dikeluarkan tuh nggak maksimal gitu teman-teman, meskipun dibelikan speaker yang bagus. Tapi kalaupun kita udah beli speaker yang bagus, kita tinggal beli amplifier yang baru aja yang kualitasnya jauh lebih bagus. Kayak gitu ceritanya teman-teman. Jadi kerusakannya ternyata ada 3, dan ternyata setelah teman saya memperbaiki pengkabelan di mobilnya, amplifiernya hidup normal dan nggak protek lagi. Kayak gitu ceritanya. Terima kasih teman-teman udah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. See you on the next video and bye-bye.